Halo semua, selamat datang di channel Kuliah Milenial. Always learn more, do better, and change ahead. Bersama saya Yanuar Fauzudin, saya berprofesi sebagai dosen dan konsultan SDM. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat flowchart atau diagram alir. Kemampuan membuat flowchart ini tidak hanya harus dikuasai oleh teman-teman yang bekerja atau berkegiatan di bidang IT dan sistem informasi. Namun bagi kita yang sama sekali tidak bersinggungan dengan pekerjaan di bidang IT ataupun sistem informasi, juga harus mampu membuat flowchart. Kenapa? Karena di dalam organisasi apapun, entah itu perusahaan, organisasi pemerintahan, dan sekalipun organisasi sosial, itu pasti ada yang namanya proses bisnis. Misalkan di perusahaan, ada proses bisnis produksi, ada proses bisnis keuangan, ada proses bisnis pemasaran, dan lain sebagainya. Di organisasi pemerintahan itu misalnya ada proses bisnis layanan kesehatan, ada proses bisnis layanan kependudukan, ada proses bisnis layanan infrastruktur, dan juga lain-lainnya. Kemudian lagi misalnya di organisasi sosial, katakanlah panti asuhan. Di sana ada salah satu proses bisnis yaitu proses bisnis penggalangan dana dari donatur. Jadi proses bisnis itu jangan hanya dibayangkan sebagai proses transaksi jual-beli. Namun proses bisnis itu adalah segala aktivitas yang terdapat di dalam organisasi dan dilakukan dalam rangka menjalankan segala bentuk usaha organisasi. Apa kaitannya proses bisnis dengan keharusan membuat flowchart? Nah, proses bisnis akan dapat tergambar dan teridentifikasi dengan jelas dan detail jika diwujudkan dalam bentuk flowchart. Jika proses bisnis hanya diwujudkan dalam bentuk uraian kegiatan, maka kita akan kurang memahami alur dari setiap kegiatan dalam suatu proses bisnis. Kita perlu melihat dengan jelas alur dari setiap kegiatan yang ada, sehingga kita dapat mengetahui secara detail apakah proses bisnis yang dimiliki itu sudah efektif dan efisien. Dengan digambarkan dalam bentuk flowchart, maka kita akan dengan mudah mengetahui pada titik-titik mana dari setiap alur di dalam proses bisnis itu yang kurang efektif dan efisien, dibandingkan jika proses bisnis itu hanya diwujudkan dalam bentuk uraian kegiatan. Oke, itulah kenapa kita perlu mempelajari bagaimana cara membuat flowchart. Langsung saja kita mulai, dan mari kita buka kelasnya. Learn more, do better, and change ahead. Kuliah Milenial, let's begin the class. Masih bersama saya, dan sebelum kita mulai, silahkan follow Instagram Kuliah Milenial dan Instagram saya Yanuar Fauzudin. Jika perusahaan atau instansi tempat kalian bekerja membutuhkan bantuan tenaga ahli untuk membangun proses bisnis, silahkan kalian bisa mengirimkan email ke kuliahmilenialid@gmail.com. Silakan juga bergabung dengan grup Telegram Kuliah Milenial jika ada pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskusikan lebih dalam dan lebih interaktif. Klik saja link yang sudah disediakan di deskripsi video ini. Dan juga jika ada permintaan materi-materi yang perlu dibahas di channel ini, silahkan bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini dapat berkembang. Oke, jadi flowchart itu ada beberapa jenis. Nah, jenis flowchart yang akan kita pelajari di sini itu adalah jenis flowchart system. Pertama kali kita akan mengenal simbol-simbol yang digunakan dalam flowchart system. Simbol-simbol ini sudah tersedia di program yang familiar kita pakai, yaitu Microsoft Office, baik Word, Excel, PowerPoint, maupun Visio. Nah, biasanya program Microsoft Office yang digunakan untuk membuat flowchart dengan lebih mudah itu adalah Microsoft Office Visio. Oke, di sini sudah ada beberapa simbol dan beberapa di antaranya itu jarang sekali digunakan dalam merepresentasikan proses bisnis. Dan bahkan beberapa di antaranya juga akan jarang sekali atau bahkan tidak akan pernah dipakai untuk di masa saat ini karena representasinya sudah jadul atau dalam kenyataannya sudah banyak tidak dipakai. Nanti coba kita lihat apa saja simbol-simbolnya. Oke, simbol yang pertama di sini kita bisa lihat ada simbol yang berbentuk jajar genjang. Ini adalah simbol input atau output, yaitu merepresentasikan input data atau output data yang diproses atau informasi. Jadi jika ada proses yang merepresentasikan menginput data atau menghasilkan output, itu menggunakan simbol jajaran genjang ini. Di sini sudah ditunjukkan di kolom yang sebelah kanan, itu misalkan ada proses mengisi data pribadi. Nah, sehingga di sini menggunakan simbol input atau output ini. Kemudian ada simbol berikutnya, ini bentuknya persegi, yaitu simbol proses, di mana merepresentasikan operasi. Ya, jadi operasi di sini itu biasanya menggunakan alat atau teknologi, gitu ya. Sehingga bukan yang dilakukan secara manual atau tangan kosong.
Di sini dicontohkan yaitu ada proses menggergaji kayu. Nah, menggergaji kayu itu menggunakan alat gergaji sehingga representasinya itu menggunakan simbol proses ini. Kemudian ada dua simbol berikutnya, ini sama-sama simbol penghubung. Tapi bedanya adalah jika yang lingkaran itu menghubungkan dari flowchart 1 ke flowchart berikutnya, tetapi masih dalam halaman yang sama. Nah, jika simbol berikutnya itu menghubungkan flowchart satu dengan yang lainnya dengan halaman yang berbeda. Nanti pada contoh flowchart yang akan kita buat, nanti kita akan menggunakan salah satu dari simbol penghubung ini. Kemudian berikutnya, ini ada simbol anak panah. Nah, ini mudah dipahami ya, karena simbol anak panah ini sudah jelas digunakan untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol yang lainnya ya. Anak panah ini merepresentasikan alurnya. Apakah alurnya ke bawah, apakah alurnya ke atas, atau alurnya ke samping. Kemudian ada simbol berikutnya yaitu simbol keputusan. Simbol keputusan ini digunakan itu ketika ada suatu proses yang membutuhkan keputusan. Jadi dalam proses itu misalkan di sini digambarkan muncul pertanyaan apakah tepat ya. Sehingga pertanyaan tersebut disimbolkan dengan simbol keputusan ini. Kemudian di sana, jawaban dari simbol ini itu ditunjukkan jawabannya. Kalau memang tepat, itu berarti ya. Kalau tidak tepat, itu diberi keterangan tidak. Nah, kemudian masing-masing jawaban itu diarahkan ke proses-proses yang sesuai dengan jawaban tersebut. Kemudian simbol berikutnya, yaitu ada simbol predefined process. Predefined process ini adalah simbol yang merepresentasikan rincian operasi berada di tempat lain. Jadi misalkan ada proses memasak, ada suatu rangkaian di mana ada proses memasak bahan utama. Nah, ketika memasak bahan utama itu juga mengolah saus pelengkap untuk masakan utama tersebut. Nah, kegiatan ini dilakukan bersamaan. Maka, menyiapkan saus pelengkap itu diberikan simbol predefined process. Oke, simbol berikutnya yaitu simbol preparation. Simbol preparation ini representasinya adalah pemberian harga awal. Jadi misalkan kita memasak kue. Nah, dalam suatu prosesnya itu ada proses membuat adonan. Nah, sebelum membuat adonan itu memerlukan tepung 150 gram. Maka preparation tepung ini itu disimbolkan dengan simbol preparation. Di mana dalam simbol tersebut diberikan keterangan tepung 150 gram. Oke, berikutnya. Ada simbol terminal points. Nah, simbol terminal points ini digunakan untuk mengawali dan mengakhiri flowchart. Jadi di setiap awal flowchart itu diberikan simbol terminal points ini. Nah, jika di awal itu diberikan keterangan mulai atau start. Nah, jika nanti untuk mengakhiri flowchart itu diberikan keterangan selesai atau finish. Kemudian simbol berikutnya, ini ada simbol punch card. Nah, ini adalah salah satu simbol yang mungkin kini sudah sering tidak dipakai ya. Nah, simbol punch card ini itu representasinya di sini dicontohkan adalah kartu absen. Kalau sekarang kita absen kerja di kantor, itu kan sudah menggunakan sidik jari misalkan. Nah, kalau dulu itu absennya itu menggunakan sebuah kartu, di mana kartu ini dimasukkan ke dalam sebuah mesin, kemudian oleh mesin tersebut kartu ini dilubangi. Nah, lubang tersebut menunjukkan bahwa kita sudah absen pada hari kita masuk kerja. Kemudian ada simbol berikutnya. Di sini simbolnya ini sama, tapi bedanya hanya dari sisi jumlah. Jadi kedua simbol ini merepresentasikan simbol dokumen, di mana yang pertama itu adalah dokumen tunggal. Yang simbol berikutnya itu adalah multi dokumen. Jadi misalkan dalam sebuah proses menghasilkan atau membutuhkan dokumen. Nah, dokumen itu tunggal atau multi. Kalau dokumen itu tunggal, maka menggunakan simbol dokumen yang tunggal ini. Kalau dokumennya multi, maka menggunakan simbol multiple dokumen ini. Di kolom yang sebelah kanan itu dicontohkan bagaimana penggunaannya. Misalkan cuma ada satu dokumen, yaitu formulir pendaftaran, maka kita menggunakan satu simbol dokumen saja. Kemudian jika dalam suatu proses itu dibutuhkan atau dihasilkan beberapa dokumen, misalkan ada dokumen laporan, kartu, dan formulir, maka kita menggunakan simbol multiple dokumen dan setiap simbolnya itu diberikan keterangan jenis atau nama dokumennya. Berikutnya ini adalah simbol-simbol media penyimpanan. Ya, ada magnetic tape, ada magnetic disk, ada magnetic drum, ada online storage.
Nah, untuk simbol magnetic tape ini itu adalah media penyimpanan yang menggunakan pita, yaitu kaset. Kalau dulu kita ada lagu-lagu atau musik-musik, itu kan medianya adalah kaset yang masih menggunakan pita gitu ya. Begitu pula video yang zaman dahulu. Kemudian ada simbol magnetic disk. Nah, magnetic disk ini yaitu disket. Kalau saat ini kita familiarnya adalah flash disk. Jadi zaman dahulu itu ada yang seperti flash disk tapi bentuknya disket ya, persegi seperti ini. Ada yang kecil, ada yang lebar dengan kapasitas yang terbatas. Kemudian ada magnetic drum. Ya, magnetic drum itu media penyimpanannya contohnya adalah hard disk ya di dalam komputer. Kemudian ada online storage. Nah, online storage ini adalah media penyimpanan online. Misalkan ada pusat data, server gitu ya, atau cloud. Itu menggunakan simbol online storage. Kemudian simbol berikutnya itu adalah punch tape. Nah, simbol ini itu representasinya adalah input atau output yang menggunakan pita kertas berlubang. Mungkin untuk sekarang ini jarang sekali dipakai. Jadi gambarannya punch tape ini adalah suatu kertas di mana di kertas tersebut ada lubang-lubang. Nah, lubang-lubang ini merepresentasikan suatu informasi atau data. Nanti ada mesin tersendiri untuk menerjemahkan informasi dari kombinasi lubang-lubang tersebut. Jadi seperti sandi rahasia. Kemudian simbol berikutnya ada simbol manual input. Nah, di sini representasinya adalah input yang dimasukkan secara manual dari keyboard. Jadi jika ada proses-proses yang dilakukan dengan menggunakan keyboard, yaitu menginputkan sesuatu, itu menggunakan simbol manual input ini. Di sini dicontohkan yaitu ada proses memasukkan data gaji pegawai. Nah, memasukkan data gaji pegawai ini kan memasukkan ke dalam data komputer. Nah, itu mengoperasikannya menggunakan keyboard. Kemudian simbol berikutnya adalah simbol display. Ini representasinya adalah output yang ditampilkan pada terminal. Nah, ini contohnya adalah misalkan kita antri di loket. Nah, kita mengambil nomor urut, kemudian kita melihat pada display suatu monitor yang menampilkan nomor urut antrian. Nah, proses menampilkan nomor urut antrian tersebut itu menggunakan simbol display ini. Kemudian simbol berikutnya ada simbol manual operation. Ini representasi dari operasi manual. Jadi jika ada proses yang dilakukan secara manual, tangan kosong, itu menggunakan simbol manual operation ini. Ini contohnya adalah seperti melempar bola. Nah, melempar bola itu kita menggunakan tangan kosong, maka simbolnya menggunakan simbol manual operation ini. Kemudian berikutnya, yang terakhir, ini ada simbol communication link. Jadi communication link ini adalah transmisi data melalui channel komunikasi, seperti telepon, seperti jaringan internet. Jadi ketika ada proses yang menggunakan media komunikasi seperti telepon, seperti jaringan internet, itu disimbolkan dengan simbol communication link ini. Kemudian simbol berikutnya ada offline storage. Ini merupakan penyimpanan yang tidak dapat diakses oleh komputer secara langsung. Salah satu contohnya adalah lemari arsip. Ini misalkan ada dokumen fisik, itu disimpan ke dalam lemari. Jadi proses penyimpanan ke dalam lemari arsip itu menggunakan simbol offline storage ini. Nah, kemudian di situ kita lihat ada segitiga kecil di dalam segitiga besar tersebut. Nah, pada contohnya itu diberikan ada huruf A, N, dan C. Nah, huruf-huruf tersebut itu maksudnya adalah A itu adalah alfabet, N itu adalah numerik, dan C adalah kronologi. Jadi maksudnya di sini, ketika menyimpan dokumen dalam lemari tersebut, itu diurutkan atau digolongkan berdasarkan alfabet atau numerik atau angka, atau berdasarkan kronologinya. Misalkan nih, contoh kronologi itu, misalkan di kepolisian, ini ada arsip kasus, gitu ya. Kemudian arsip ini disimpan ke lemari. Dan ketika menyimpan di lemari tersebut, arsipnya digolongkan berdasarkan jenis kasusnya. Misalkan ada kasus perampokan, misalkan ada kasus pembunuhan, gitu ya. Misalkan ada kasus pencurian. Nah, arsip yang mau disimpan di lemari tersebut ini tergolong kasus apa? Jika arsip tersebut merupakan arsip kasus perampokan, maka diletakkan pada golongan arsip perampokan. Nah, itu berarti nanti dalam flowchart-nya proses penyimpanan arsip tersebut di lemari itu diberikan tanda juga dengan C. Berarti menunjukkan disimpan berdasarkan kronologi. Oke, itu beberapa simbol yang perlu kita kenal dalam flowchart system. Nah, berikutnya kita akan coba mengaplikasikan simbol-simbol yang sudah kita kenal tadi.
Jika perusahaan atau instansi tempat kalian bekerja membutuhkan bantuan tenaga ahli untuk membuatkan proses bisnis, silahkan kalian bisa mengirimkan email ke kuliahmilenialid@gmail.com. Kalian juga bisa bergabung dengan grup Telegram Kuliah Milenial jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut dan lebih dalam. Silahkan klik saja link yang ada di deskripsi video ini. Dan juga jika ada request materi-materi yang perlu dibahas di channel ini, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Dan tentu saja jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini dapat terus berkembang untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat. Ingat, always learn more, do better, and change ahead. Salam kompeten.